Oke, halo guys. Jadi di sini aku bakal share dikit mengenai submission dari mentoring Go pertama sekitar bulan lalu. Ya, sebenarnya format share code review seperti ini tuh harusnya ada di mentoring kedua yang terkait middleware dan autentikasi. Ya, tapi menurutku nggak ada salahnya juga sih kalau aku share hasil dari teman-teman yang submit. Kan juga bisa kita buat belajar bareng. Dan di sini sudah ada 9 orang yang mengumpulkan di submission pertama. Dan ada beberapa hal yang sudah aku note terkait codingannya teman-teman. Ya, flashback bentar mengenai mentoring yang pertama. Jadi, mentoring pertama ini judulnya belajar membuat REST API dengan Go. Jadi ya kita membuat REST API sederhana, dan use case-nya adalah membuat aplikasi to-do list dengan beberapa fitur terkait fitur ini, misal ada list semua to-do, buat to-do baru, dan lain-lain. Dan ini kita buat API-nya. Submission-nya itu mengerjakan ulang demonya. Oke, kita bisa mulai ke coding pertama dari Muhammad Arif. Ini aku buka ke window baru aja. Oke, di sini ada beberapa hal yang sudah aku note dari codingannya Mas Arif. Yang pertama ada di penamaan file. Jadi penamaan file di Go itu umumnya kita menggunakan yang namanya snake case. Jadi snake case itu kalau ada dua huruf atau dua word lebih, itu kita pisahkan by underscore. Jadi yang semula tadi cek to do stay-nya pakai kapital, ini bisa kita lowercase-in semua dan dipisahkan sama underscore. Lalu yang kedua itu ada terkait konstan. Jadi konstan itu apa? Konstan itu mudahnya variabel yang nggak berubah. Dan gunanya apa? Itu digunakan untuk value yang berulang-ulang. Misal di sini yang berulang ini aku temuin di error decoding request body. Dan ini ada juga di ini error decoding request body. Jadi di sini ada beberapa error decoding request body. Ini kita bisa pisahkan sebagai konstan. Di sini misal aku membuat package baru namanya konstan, dan aku kasih misal di sini nama filenya error.go. Sini aku definisikan package-nya, terus sini aku buat variabel konstan seperti ini. Misalnya aku buat kayak gini dulu, dan aku namai r message decoding kayak gini. Terus value-nya ini aku buat sesuai dengan string ini. Seperti ini. Dan ini bisa aku import ke file yang membutuhkan. Cara importnya, aku tinggal import constants, sudah autocorrect dari Go-nya, terus aku tinggal import value-nya aja. Seperti ini. Dan tadi ada di update to-do juga. Ini aku import. Itu untuk konstan. Lalu hal lain yang bisa aku note di sini adalah panggilan dari DB atau database. Panggilan DB itu sebenarnya nggak ada masalah kalau kita taruh di controller, tapi umumnya kalau di case-case yang real di lapangan itu kan mainnya udah bener-bener rapi banget ya. Dan cara kita menstruktur panggilan DB seperti ini itu pakai package atau modul atau layer yang namanya repository. Misal di sini aku buat layer repository, package maksudku. Terus aku kasih nama misal update to do. Dan isinya di sini itu berupa function, dimana functionnya namanya update to do, dan dia menerima db sql.db seperti ini. Dan dia menerima, misalnya yang ingin aku refactor yang ini update to do, dia menerima title, description, dan id-nya apa. Sini misal aku buat id, title, description. Ini berupa string. Dan dia returnnya error seperti ini. Ini bisa aku pindahkan. Panggilannya bisa aku pindahkan seperti ini. Terus aku ganti argumennya sesuai dengan parameter dari update to do ini. Misal seperti ini. Terus tinggal aku return errornya apa. Oh ya, ini sudah nggak gitu aku perlukan.
tapi perlu aku scan. Sebentar, aku biarin dulu. Dan ini bisa aku refactor dengan cara aku panggil repository yang tadi, dan aku panggil update to do, fungsi yang tadi aku definisikan, dan dia menerima db id title dari payload kalau nggak salah, payload, dan description seperti ini, dan dia return error seperti ini, dan handlingnya aku biarin aja. Dan itu adalah layer repository, dan ini juga bisa di refactor untuk setiap panggilan db di sini. Jadi fungsinya apa kita buat layer repository ini? Jadi layer repository ini keunggulannya adalah, ini sebenarnya contoh simpel aja sih. Kalau use case realnya itu, layer repository ini kita mainnya kayak dependency injection, dan nanti layer repository ini bisa kita mock untuk arahnya ke unit test, biar kita nggak melakukan panggilan db secara real. Karena panggilan db secara real pada waktu kita melakukan unit test itu ya agak-agak mahal lah istilahnya. Jadi sebisa mungkin kalau panggilan-panggilan db atau third party API itu bisa kita abstraksikan, atau kita buat layer baru dan nanti bisa kita mock seperti itu. Terus hal yang aku note lagi dari codingannya Mas Arif ini ada di penggunaan metode dari SQLDB. Kalau kita ingin melakukan eksekusi query tanpa return row, misal konteksnya dia misal update atau insert gitu misal, kan biasanya kita nggak memerlukan return value dari query-nya. Instead of kita pakai query row, ini baiknya kita pakai exec atau exec context. Kenapa kok kita pakai exec? Ya karena kita nggak pengen return apa-apa, jadi kita nggak perlu scan di sini. Dan dia returnnya berupa resultnya sama error, karena resultnya nggak kita butuhkan, jadi kita bisa omit di sini. Nah, jadi kalau kita nggak pingin ada returning row, itu kita bisa pakai exec aja. Dan note lain dari codingannya Mas Arif ada di sini di database. Ya, ini pakai Postgres nggak masalah. Dan sebenarnya kalau di codingan real yang ada di lapangan itu konfigurasi terkait DB kayak koneksinya itu kita menggunakan yang namanya env. Jadi value-value seperti user, password, host, dan lain-lain ini itu kita bisa taruh di file namanya env. Misal di sini aku definisikan .env, dan di sini misal aku kasih nama db username bla 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 bla, db.name bla 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 bla, db_host bla 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 bla, db_password bla 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 bla. Dan ini nanti bisa kita baca di Go. Kalau nggak salah di Go itu kita bisa pakai library namanya go.env atau library lain lah yang bisa membaca .env ini. Dan ya value-nya itu nanti dari env, dan nanti bisa kita inject atau kita pas sebagai parameter di sini value-value-nya. Kenapa seperti itu? Karena konfigurasi DB itu biasanya ranahnya sudah main ke infrastruktur, jadi konfigurasi DB antara server development, server staging, server production itu beda. Dan kalau kita mainnya variabel yang ada di ranah infrastruktur itu biasanya umumnya itu pakai env. Jadi itu terkait codingannya Mas Arif. Oke, lanjut ke codingan yang kedua. Ini ada dari Mas Ahmad Abu Hasan. Di sini aku buka nih window terlebih dahulu. Oke, yang beberapa hal yang aku note dari codingannya Mas Ahmad Abu Hasan adalah di sini Mas Ahmad sudah memisahkan sih antara controller dengan model, which is good. Dan ya, pemisahan kayak gini tuh berguna banget kalau misal kita pengen melakukan layering pada aplikasi kita. Kan biasanya layer aplikasi itu atau terkait software arsitektur ya, itu ada beberapa layer gitu. Misalkan kalau kita pakai MVC ada model view controller, kita pakai clean arsitektur ada use case repository, ada handle controller kayak gitu. Jadi pemisahan model kayak gini nih menurutku cukup bagus sih. Ya, dan juga pemisahan model kayak gini ini membantu banget codingannya agar lebih dapat dibaca. Jadi dia nggak hanya ngumpul di satu file atau di satu fungsi gini,
melainkan ini bisa kita pisahkan dan kita import secara terpisah. Jadi itu. Dan hal lain yang aku note sebenarnya hampir sama dengan Mas Arif sebelumnya. Di sini ini bisa kita pisahkan sebagai repository. Terus misal kalau ini sama, ini kita bisa pisahkan sebagai konstan. Dan ya beberapa ini bisa kita jadikan konstan, misal seperti ini ID not found. Ini kan juga dia diterapkan di sini juga, ID not found ini bisa kita pindahkan di konstan. Itu tadi codingan dari Mas Ahmad Abu Hasan. Kita next ke Mas Izat. Sini aku buka di new window. Nah, hal pertama yang aku notice dari codingannya Mas Izat ini adalah dia menamai suatu package dengan nama Tudus. Dan isinya itu adalah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan Tudus, data-data Tudus. Misal di sini ada handler untuk melakukan check uncheck to do, terus di sini ada delete to do handler, dan lain-lain. Sebenarnya nggak ada masalah dengan penamaan package seperti ini, karena kalau kita menggunakan approach seperti ini, itu kita menerapkan yang namanya domain driven development, di mana kita menstruktur aplikasi kita itu sesuai domain-domain yang ada di aplikasi kita. Misal di sini kita punya Tudus, berarti di sana ada domain namanya Tudus. Atau aplikasi kita udah berkembang, ada autentikasi di sana, kita bisa buat domain baru. Misal di sini out seperti ini, dan isinya itu bisa berupa controller, bisa berupa model di dalam sini. Jadi nggak ada masalah dengan penamaan aplikasi kayak ini, menurutku bagus banget. Dan tapi yang bisa aku kritisi di sini adalah terkait penamaan file ini. Menurutku patch ini dia nggak merepresentasikan action yang jelas sih patch ini apa, dan kurang umum lah istilahnya. Sini better kalau menurutku itu kita bisa pakai update aja, nggak masalah. Ya gitu sih. Terus kurang lebih lainnya juga sama. Ini kita bisa pindahkan ke repository. Terus kalau ada internal error ini duplicate string, ini kita bisa definisikan sebagai konstan. Misal di sini kita buat sub package baru di dalam Tudus, berarti konstannya spesifik untuk Tudus, itu nggak ada masalah. Oke, itu tadi codingan dari Mas Izat. Kita lanjut ke codingannya Mas Dwi Purwanto. Oke, aku cek kurang lebih sama kayak yang ada di demo. Sama, ini kita bisa pisahkan sebagai env. Terus di sini Mas Dwi Purwanto melakukan improvisasi. Dia menambahkan endpoint untuk melakukan show to do. Tapi hal yang aku notice di sini, Mas Dwi Purwanto menggunakan fungsi query untuk melakukan query terhadap satu baris. Ini kan satu baris ya hitungannya. Nah, menurutku untuk melakukan query satu baris ini sebenarnya kita cukup menggunakan query row. Dan query row ini dia return satu baris bernama row. Nah, kalau kita pakai query row, ini kita nggak perlu definisikan looping kayak gini sih. Rows next ini nggak perlu. Jadi ini bisa kita keluarkan. Ini kita buat tanpa array. Terus ini aku row scan seperti biasa. Terus dia return error handling, dan lain-lain. Ya kurang lebih gitu sih, dan lain-lain. Terus di sini error handling dari ini query row, karena query row itu dia nggak nge-return error, dia nggak ada return error, tapi errornya itu ada di dalam row-nya. Nah, error handlingnya nanti seperti ini. Oke, itu untuk apakah ada lagi? Ya kurang lebih sama seperti yang lain. Jadi itu untuk codingannya Mas Dwi Purwanto. Terus kita lanjut ke codingannya Mas Rezal Astana. Ini aku buka new window dulu. Ini ada beberapa hal yang aku notes dari codingannya Mas Rezal Astana.
kalau dari yang aku lihat ini kurang lebih sama, dan Mas Rezal sudah menambahkan beberapa uh, komen di codingannya, dan itu bagus karena kalian jangan alergi sama yang namanya komen. Komen itu sebenarnya perlu banget buat mendokumentasikan codingan kita, karena kan memang nggak semua informasi itu dapat dituangkan dalam codingan ya. Jadi melakukan komen kayak gini itu perlu banget sebenarnya. Terus di controllernya di sini Mas Reza Lastana ini melakukan approach satu file. Gak ada masalah dengan approach kayak gini, dan keunggulan kita menggunakan approach kayak gini itu kita nggak perlu bingung si fungsi ini masuk ke file mana, file ini aku namain apa. Itu kita nggak perlu bingung terhadap hal-hal kayak gitu karena kita sudah taruh di satu file. Jadi keunggulannya satu file itu kayak gitu. Tapi di sini yang aku notes, penamaan all to dos ini kayaknya nggak terlalu merepresentasikan yang ada di dalam ini sih. Malah jatuhnya kalau dari yang aku lihat malah agak bikin bingung, karena yang aku duga awalnya all to dos ini berkaitan sama controller untuk get semua to dos, tapi ternyata semua controller ada di dalam sini. Kalau boleh aku saran, ini bisa diganti namanya jadi todos.go aja. Gini aja cukup sebenarnya. Terus hal lain pun sama sih sebenarnya, ini kita bisa pisahkan sebagai repository. Kalau ada duplikat string itu kita bisa pisahkan sebagai konstan dan lain-lain. Kita lanjut ke codingan selanjutnya, ada dari Mas Arif Dwi L. Jadi Mas Arif ini memisahkan inisiasi routingannya atau controllernya itu di package namanya routes. Nah, dia ada di sini buat inisiasi rootnya, dan database initiation-nya dia bentuk sebagai fungsi. Jadi Mas Arif ini buat namanya singleton di sini, dan karena ini private, Mas Arif membuat fungsi bernama createCon di sini, dan dia mereturn yang namanya mereturn singleton ini. Kalau menurutku sih kita nggak perlu buat fungsi ini sih. Ini misalkan ini kita bisa buat variable public aja, nggak masalah. Variable public, dan ini bisa kita langsung akses dengan kita import database langsung. Misal di sini database.db query. Misalnya kita bisa akses seperti ini. Kita nggak perlu buat fungsi yang dia hanya mereturn private variable. Kalau takut terkait keamanan variabelnya, misal itu bisa diassign lagi dari luar, ya itu tergantung codingan kita juga sih. Ngapain juga kita merusak aplikasi kita sendiri kan dengan mengassign ini lagi. Beda cerita kalau kita misal buat sebuah library, nah itu memang keamanan kayak gitu perlu kita pertimbangkan. Tapi kalau ini kita aplikasi yang kita maintain sendiri, kayaknya nggak perlu banget kalau kita buat private variable terus kita delegasikan fungsi buat mereturn private variable tersebut. Seperti itu sih Mas kalau menurutku. Dan dari sini Mas Arif membuat package model buat memisahkan model-modelnya. Dan di sini juga ada fungsi buat mengget data model, ini data respon. Kalau aku baca dari controllernya pun juga cukup ringkas, karena Mas Arif ini sudah memisahkan logiknya itu di package namanya model. Jadi di sini update to do itu masuk ke model, delete to do masuk ke model. Jadi dia cuman menerima parameter-parameter seperti title, description, ID gitu aja. Jadi kontrolnya bisa lebih ringkas. Ini aku lihat di package model kurang lebih sama di create. Nah, jadi Mas Arif ini menerapkan database prepare ya. Sebenarnya database prepare di Go ini, jadi di Go itu kita bisa melakukan prepare database secara eksplisit kayak gini. Tapi jatuhnya ada trade off-nya sebenarnya. Trade off-nya itu query kita itu jadi istilahnya jadi lebih lambat karena kita melakukan proses preparation di sini. Dan proses preparation itu sebenarnya bermanfaat kalau query kita ini kita istilahnya kita gunakan secara berkali-kali. Misal ada for loop, di dalamnya ada
con.exec gini ya misalnya, terus ada query update di dalamnya. Nah ini bakal berguna banget kalau ini ada di dalam looping, jadi kita bisa prepare dulu si update ini. Ya, jadi itu sih kalau masukan dariku, kita nggak perlu database prepare di sini, langsung aja di con.exec atau con apa. Itu untuk apakah ada yang lain? Oh ya, ini errornya jangan lupa di handle ya, karena Go itu maksa kita buat ngehandle errornya. Oke, itu sih untuk codingannya Mas Arif. Kita lanjut ke codingan selanjutnya dari Mas Bima Afrizal Malna. Di sini Mas Bima menggunakan validator Advance ini. Terus kurang lebih sama ini DB, kita lihat dari sisi database-nya. Kurang lebih sama, dia return DB sama. Jadi Mas Bima ini sudah mengimplementasikan namanya interface. Ini bagus banget sih interface ini. Jadi interface itu digunakan untuk mendefinisikan kontrak method kayak gini. Jadi nanti controllernya itu dapat berupa struct. Fungsinya apa kok kita gunakan interface? Itu nanti ada kaitannya sama testing. Jadi controller ini kita nanti bisa mock. Dan kita nggak perlu, istilahnya kita nggak perlu panggil kontrolnya secara langsung, melainkan bisa kita mocking atau kita tiru aja, atau kita kasih value yang dummy gitu. Itu manfaatnya interface, dan ini biasanya diterapin di clean architecture. Dan ya, inisiasi to do control implementasi ini bisa masuk ke fungsi dan dia return implementation. Jadi harusnya kalau kita mengimplementasikan interface ini, kita bisa return interface-nya aja Mas, kayak gini. Percuma dong kalau kita definisikan interface tapi ternyata kita return yang konkretnya. Jadi seperti itu. Dan hal lain yang aku notice di sini ada di package helper. Di Go ini kalau kita mendefinisikan package yang global itu agak tricky sih. Misal kayak helper ini, karena di Go itu kita importnya by folder, itu bisa jadi kejadian dimana kita kekurangan nama atau kita bingung menamai variabel itu apa karena variabelnya udah dipakai. Dan trikinya Go di sana. Dan untuk mengakali hal itu, biasanya itu kalau aku definisikan modul helper, di sini aku buat sub modul baru, misal namanya error di sini. Dan error yang ada di sini itu masuk ke sub package namanya error. Dan ini aku ganti error kayak gini. Dan kalau aku pakai approach kayak gini, aku nggak perlu khawatir kekurangan nama sih. Nama variabelnya bentrok, itu nggak perlu terlalu khawatir karena dia sudah terisolate di package namanya package error. Tuh. Lalu hal lain yang aku notice di sini ada di nama-nama atribut. Ya, nama atributnya ini kalau kita udah pakai struct dan struct ini hanya digunakan di package ini aja, baiknya nama atributnya ini kita definisikan sebagai private aja biar lebih aman. Oke, kurang lebih sama yang lain. Itu masukanku untuk codingannya Mas Bima. Kita next ke codingannya Mas Dipta Sumantri. Kalau aku lihat dari codingannya kurang lebih sama seperti di demo, sama mungkin masukan dariku sama seperti sebelumnya. Misal ini kita bisa definisikan sebagai repository, terus mungkin request dan responnya ini kita bisa taruh di package terpisah, entah itu package model atau package DTO. Terus ya baiknya ini kita pisahkan ke controller, ke package terpisah sih Mas, biar dia nggak numpuk di file main. Oke, mungkin itu masukan dariku untuk codingannya Mas Dipta. Lanjut ke codingannya Mas Akang Anton. Nah, hal pertama yang aku notice, ya kalau kita udah push code kita itu jangan lupa komen-komen yang nggak perlu dihapus sih Mas. Terus roots, ini Mas
Akang Anton mendefinisikan roots-nya ini di sebuah package terpisah, tidak masalah. Terus service, oh berarti controller dia manggil service. Oke, ini bagus sih, karena Mas Akang Anton sudah melakukan layering di aplikasinya. Jadi di sini ada controller yang tugasnya itu cuman menerima requestnya, dan service ini dimana terjadi agregasi atau logiknya itu masuk di berat di package service. Tapi kalau mungkin masukan dariku, controller ini jangan hanya mendelegasikan tugasnya ke service. Ada baiknya kita definisikan controller ini tugasnya juga ada. Misal kalau biasanya aku controller itu atau handler itu tugasnya cuman melakukan validasi sama mentransformasi request dari user ke argumen-argumen yang ada di service. Misal get all to do list ini nggak perlu. Misal post to do list ini itu bisa aku definisikan argumennya name, description gini ya misal. Terus nanti di controllernya ini aku bisa parse request, terus validate requestnya. Terus nanti di sini ini hasil dari parse request ini aku bisa input langsung di post to do list. Jadi controller ada tugasnya lah istilahnya. Seperti itu. Terus aku coba lihat di layer logiknya. Nah, ini sih rows.close. Ada baiknya rows.close ini kita definisikan, kita panggil langsung di rows.next sih mas, setelah rows next ya mas. Kenapa? Karena kita ingin memastikan setelah database-nya kita gunakan, setelah iterasinya selesai, ini kita pastikan kalau koneksinya itu kita langsung close. Jadi dia nggak perlu nunggu fungsinya selesai via defer, tapi kita bisa langsung close setelah iterasinya selesai. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu masukanku untuk codingannya Mas Akang Anton. Oke, mungkin sekian dari code review submission mentoring go pertama. Untuk code review mentoring go kedua mohon ditunggu karena masih akan saya review dulu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon feedbacknya di kolom komentar apabila ada. Dan sekian dari aku, terima kasih.